Oke, Dokter Aisyah, kalau kita lihat dari kasus Via Valen yang mempertahankan janinnya dan menolak untuk keretase, itu bisa nggak sih dok datang keajaiban untuk berkembang atau ada bahayanya dok? Oke, ya, tentunya berbahaya ya Dokter Akbar ya, karena itu bisa mengancam nyawa sang ibu dengan adanya perdarahan itu dan seharusnya memang tidak dipertahankan. Halo sahabat Bincang Sehat semuanya, hadir kembali kami dalam episode spesial Bincang Sehat. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu berita yang mungkin perlu perhatian yang banyak bagi wanita yang sedang program hamil. Karena kabarnya artis Via Valen mempertahankan kehamilannya yang tidak berkembang dan ini menjadi suatu resiko dan bahaya bagi nyawanya sendiri. Nah, kali ini kita akan bahas tentunya dengan sahabat saya, Dokter Aisyah. Halo Dokter Akbar. Halo, Dokter Aisyah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, baik Dokter Aisyah, kali ini kita memiliki tema yang sangat baik ya, informatif yang memang harus disimak sampai habis, tentunya di Bincang Sehat, di YouTube Agarillo Series dan juga di Instagram Agarillo Official. Tema kali ini Dokter Aisyah ada terkait artis Via Valen yang mempertahankan kehamilannya yang tidak berkembang malah menjadi bahaya untuk nyawanya sendiri. Ini bagaimana dari pandangan Dokter Aisyah melihat kasus seperti ini, Dok? Oke, ini saya cerita dikit dulu tentang kronologisnya mungkin ya Dok, buat yang pemirsa yang mungkin belum ngikutin ceritanya. Jadi itu Via Valen kebetulan baru aja menikah, kemudian dikaruniai kehamilan ya. Tentu yang diharap-harapkan ya, Dok. Yang diharapkan ya pastinya pengantin muda. Terus saat kehamilan 8 minggu sudah ke dokter kandungan gitu. Terus diperiksa dari USG ternyata tidak ada denyut jantung janinnya, di mana seharusnya kan kalau mulai usia 5,5 sampai 6 minggu tuh udah ada DJJ ya, denyut jantung janin. Kemudian karena nggak ada, ditunggu 2 minggu kemudian sepertinya, tetapi di usia kehamilan 12 minggu tuh ternyata tetap tidak berkembang. Dan dari awal tuh sebetulnya dokter kandungan sudah menyarankan untuk dihilangkan ya, untuk dikeluarkan itu ya, benda asingnya itu hasil konsepsinya. Bahkan saya cukup salut sih, cuman salutnya di sini ya membahayakan dirinya sendiri ya, karena Via Valen tetap manggung loh dok, dalam kondisi kesakitan gitu ya. Profesionalitas ya. Jadi tuh dia bahkan ada videonya ya, sebelum dia manggung tuh dia kesakitan banget naik tangga, perutnya udah nyeri banget, tapi ketika di panggung dia benar-benar kelihatan all out gitu. Tapi ternyata setelah itu dia dilarikan ke rumah sakit yang perdarahan banyak, HB-nya ternyata 6, tensinya 60. Wah, itu bahaya banget. Itu udah hampir shock ya, Dok. Shock, itu udah masuk shock ya, karena shock perdarahan. Nah, dokter, jadi kan dia mempertahankan janinnya ini dengan anggapan dari masyarakat mungkin yang banyak menerima curhatan, oh saya dulu juga seperti itu, dipertahanin aja atau mencari dokter lain, siapa tahu nanti tahu-tahu berkembang nih janinnya gitu kan. Iya, kayak sulapan ya dok ya, janinnya bisa berkembang nanti. Jadi ternyata setelah dia mencari ke alternatif dokter SPOG yang lain, 3 orang ya, tetap mengatakan hal yang sama ya dok ya. Tetap sarannya untuk diakhiri ya, dikuretase ya, atau dikeluarkan. Nah dok, dari sisi pandang kita sebagai dokter juga ya dok, bahwa ini kan janin yang tidak berkembang atau hanya ada kantung janinnya saja, tentu hal ini bukan suatu hal baik yang untuk dipertahankan. Karena kita ada waktu, ibaratnya udah nih kalau sampai mentok 8 minggu atau maksimal 10 minggu masih tidak berkembang, kita harus mengambil tindakan. Karena ini akan membahayakan ya dok ya. Nah, dari sisi medis bahaya-bahayanya apa saja dok yang mempertahankan janin tidak berkembang ini dokter? Oke, janin tidak berkembang itu kalau di kedokteran namanya blighted ovum ya dok ya. Jadi unembryogenic sac. Jadi memang nggak ada janinnya. Jadi hanya kantong aja gitu. Jadi itu ibarat kalau ditanya rasanya sama nggak kayak orang hamil, sama sih, sama-sama mual muntah, sama-sama nggak haid gitu, sama-sama nyeri perut mungkin ya, kram perut kayak gitu. Tapi ternyata memang diagnosis ini memang harus ditegakkan secara USG ya dok, jadi emang harus ke dokter kandungan gitu. Nah bahayanya apa ya, namanya juga itu kan sebetulnya benda asing ya dok. Kalau hasil konsepsi itu kan dia berkembang di dalam uterus atau rahimnya ibu gitu. Ketika dia betul tempatnya dan betul bisa berkembang dengan baik, ya itu akan menjadi janin atau bayi ketika dilahirkan. Tapi kalau memang sudah dari awal diketahui kalau itu memang nggak berkembang, ya memang harus dikeluarkan karena benda asing tuh bahayanya ya itu tadi, karena dia mempertahankan akhirnya berusaha untuk keluar ya dok ya. Itu adanya
flek-flek perdarahan ya dok ya? flek-fleknya itu dia ngeflek dulu, terus dia tetap manggung, terus akhirnya Merasakan kesakitan yang sangat kesakitan yang sangat hebat. karena itu mau keluar kan, kontraksi Iya, juga ya kayaknya ya, terus keluar jadilah darah yang banyak sekali ada di Instagramnya dia sih sebetulnya, tapi di sensor, yang akhirnya bikin dia HB-nya sangat ngedrop. Nah Iya. itu bahaya banget ya, bisa sampai mungkin ya kalau nggak tertolong, untungnya langsung Iya. tertolong ya. Kalau Iya. nggak tertolong bisa shock, bisa sampai yang terburuk kematian sih Kematian dok. ya, Bisa. karena perdarahan yang terus-menerus yang tidak ditangani dengan baik ya dok ya, dengan cepat. tentu akan menyebabkan shock hipovolemik atau kekurangan darah ya. Terus dia juga ada anemia akibat perdarahan ini menyebabkan HB-nya 6, ini suatu yang tidak menguntungkan untuk otak karena butuh oksigen ya dok. butuh Jadi oksigen, selain betul. pusing, sampai pingsan, sampai penurunan kesadaran ya. NC-nya juga waktu itu 60 per palpasi ya dok, Nah, kalau nggak salah. Itu kalau di IGD ya dok, udah Iya. sangat kita siapkan Wah, untuk itu gawat. resusitasi ya. Iya, gawat banget itu ya. Jadi untungnya tertolongi dengan cepat ya dok Untungnya ya. tertolong. Ya, kita berkaca dengan kasus Via Valen ya dok ya. Mungkin banyak dari ibu-ibu yang mungkin hamil pertama tentu yang diharap-harapkan, terus mendengar berita yang kurang baik karena janin yang tidak berkembang ya, otomatis masih ada keyakinan seorang wanita untuk mempertahankan Ya, berharap gitu datang ya. keajaiban yang seperti Iya, dilakukan sama berharap. Via Valen ini ya. Tapi tentu juga kita harus mempertimbangkan pendapat medis ya Iya. dok ya. Jadi jangan hanya mengadakan feeling karena semua itu ada ilmunya ya dok Iya, ya. betul. Jadi kalau memang dokter menyarankan, apalagi sudah 3 dokter dan satunya adalah konsultan feto maternal ya dok ya. Tentu beliau memberikan pendapat yang tidak sembarangan atau tidak hanya dengan perkiraan saja Iya. ya dok, ada semua ada landasan teori ilmunya. Jadi sebaiknya Ikuti saran dokter ya. jika mendapati kasus seperti ini sebaiknya ikuti saran dokter. Iya. Ya, dok. Terlepas dari kita ingin mempertahankan, untuk apa kita mempertahankan sesuatu yang Membahayakan diri sendiri iya, ya. benar dok. Nah mungkin penyebabnya BO ini sebenarnya apa sih dok, dari sisi wanita atau dari sisi pria itu sendiri dok? Kayak blighted ovum Iya. atau BO atau janin kosong ya, itu sebetulnya kan mungkin netizen ada yang menghujat, wah itu salahnya ibunya pasti Iya. gitu kan, kasihan juga ya. Karena mulut netizen sangat tegas dok Mulut ya. netizen sangat tegas. Ya, jadi sebetulnya tuh nggak ada salahnya ibunya. Iya. Jadi itu memang karena faktor genetik ya, masalah kromosom saat pembelahan Iya. sel telur. Kemudian bisa jadi karena kualitas sel sperma atau sel telurnya yang Iya. kurang baik. Iya. Nah, itu kalau masalah kualitas yang baik bagaimana itu bisa di Analisa sperma ya dok. Oh ya, analisis sperma atau pada saat promil, persiapan kehamilan 2 bulan 3 bulan sebelumnya tuh harus dipersiapkan dengan baik, terutama Iya. dari ibunya ya. Iya. Mungkin harus mengkonsumsi vitamin, asam folat, vitamin B kompleks, B1 kayak gitu. Penyebab yang lainnya bisa karena paparan radiasi Iya. gitu, atau paparan asap rokok gitu. Dan sebetulnya asap rokok ini ternyata bahaya banget loh dokter, Oh, nggak iya. cuma bikin blighted ovum Iya. gitu. Kanker-kanker anak itu kalau misalnya ini ya ibunya lurus-lurus aja nih nggak ngerokok ya. Ini bapaknya Tapi dia ngerokok. bapaknya ngerokok, merokok pasif. Jadi si janinnya udah terpapar sama asap rokok dari hamil, wah itu bisa jadi bisa kelainan genetik juga, bisa ke Mutasi gen ya, Iya, dok, mutasi ibaratnya gen, menjadi iya. satu Salah satunya- faktor risiko betul, bisa ke blighted keganasan. ovum, bisa keganasan ya. Oke, terus penyebab lainnya mungkin karena usia ibu yang cenderung terlalu muda atau terlalu tua. Di atas 35 kan risiko Ya, tinggi ya dok risiko ya. tinggi, terus jumlah paritas yang terlalu banyak. Jadi misalnya anaknya udah 10 gitu ya. gitu. Ya kayak gitu-gitu ya. Ya, ya. Oke, jadi memang salah satu penyebab yang paling signifikan itu adalah faktor sperma yang tidak mengandung informasi genetika kromosom yang baik ya dok ya, sehingga menyebabkan dia tidak berkembang. Nah, hal ini apakah ada kaitannya dok dengan suatu pola hidup yang tidak sehat seperti dokter tadi bilang ya, seperti merokok atau alkohol juga sangat berkaitan ya dok ya. Dan untuk hal lainnya, untuk yang bisa kita cegah tadi dokter Aisyah sudah menyebutkan minum vitamin asam folat mungkin tentu penting ya dok ya untuk Persiapan organogenesis iya, ya. Biar karena kan 0 sampai 12 minggu adalah organogenesis sehingga pembentukannya organ dengan matang ya dok ya. Jadi pada ibu hamil ya seperti dokter Aisyah tadi bilang, hindari asap rokok, lalu mengkonsumsi buah dan sayur yang sehat dan juga vitamin ya dok ya. Tapi yang paling penting nih dok, pada ibu hamil atau yang sedang program hamil,
memang harus rutin kontrol pada Ya, dokter harus kandungan. rutin kontrol dokter kandungan. Mungkin kalau yang di daerah nggak ketemu dokter sama bidan juga bisa ya dok Iya. ya. Cuman kalau denyut jantung janin pakai stetoskop lanek yang bidan tuh mungkin bisa terdengarnya ketika 20 minggu sih. Iya, jadi kalau untuk Iya, awal-awal belum bisa Belum ya bisa. dok ya. Kalau yang sama dokter kandungan kan dari umur 8 minggu udah bisa kedetek. Tapi ya dok, kadang-kadang ada kasus tertentu yang 8 minggu tuh belum kedengeran suara jantung janinnya. Karena bisa karena faktor uterusnya ibunya terlalu lebar. Ya. Atau pas posisi Janin. janinnya itu jauh dari prop USG-nya. Ya. Atau karena tebal kulitnya kayak gitu. Jadi memang Ada faktor-faktor ada lain ya faktor dok ya. biasanya nanti akan ditunggu untuk kontrol lagi 2 minggu lagi dicek lagi. Iya. Jadi tidak segampang itu dokter memutuskan oh ini blighted ovum Iya. gitu. Pasti sudah dengan pertimbangan matang. Makanya kalau misalnya sampai 3 dokter mengatakan itu ya ikutin aja sarannya sih gitu. Iya, benar sekali. Sangat disayangkan Via Valen ini dibawakan ke rumah sakit ya dok ya dengan kondisi yang sudah shock ibaratnya karena perdarahan tadi ya dok ya. Iya. Jadi dikatakan bahwa akhirnya memutuskan untuk mengikhlaskan janinnya, calon janinnya ini tadi Calon janin. dengan suatu kondisi yang sudah membahayakan dia ya Iya. dok ya karena perdarahan tadi ya. Iya. Coba kalau sebenarnya kalau diikuti lebih awal mungkin hal ini tuh akan Bisa dihindarkan ya? Iya, dihindarkan. Ini kan sangat membahayakan sekali Iya, ya dok. bahaya sekali itu. Bahaya shock itu banyak ya dok ya. Banyak. Sampai kematian ya dok Iya, ya. sampai kematian. Itu ceritanya habis dari show-nya itu kayak pulang dulu deh ke rumah, Iya. terus dia perdarahan itu baru pingsan kan, terus sama suaminya baru diantar ke rumah sakit. Untung tuh nggak terlambat ya dok, itu Iya, udah kayak iya, kejar-kejaran sama waktu loh itu. Iya, ini suatu kondisi yang membahayakan. Jadi kalau misalnya dia mau mengikuti saran dokter ya dok Dari ya untuk awal dikurangi ya. dari awal mungkin kondisinya akan lebih baik Akan lebih dan baik. akan mempersiapkan kehamilan berikutnya juga akan lebih cepat ya dok Iya, ya. tapi biasanya dikasih jarak 2-3 bulan sih dok setelah Iya, adanya keguguran ini apalagi dengan riwayat shock perdarahan ini tadi Ya, dok mungkin akan betul. pemulihan dari rahimnya juga akan lebih lama ya dok Iya, ya. pastinya. Nah, untuk disahkan kuret nih dok, untuk kuretase yang akan dilakukan via Via Valen, banyak nih dok kadang ibu-ibu bilang kalau kuretase itu jangan dikuret, nanti bikin rahimnya rusak gitu kan nih dok, kayak dikikis Iya, gitu. iya, iya. Itu bagaimana dok pendapat dokter? Jadi untuk mengeluarkan itu tuh nggak harus tidak semuanya dengan tindakan dok, Ya. bisa dengan obat ya. Dengan obat perangsang kontraksi ya dok Betul, ya. bisa dengan obat. Tapi semua tergantung dari kasusnya. Iya, Jadi, kondisi masing-masing juga. kondisi masing-masing. Kalau misalnya dengan obat itu nggak memungkinkan ya berarti harus dengan tindakan. Tindakan. Karena nggak boleh ada benda asing yang tersisa dalam Iya. tubuh, dalam rahim itu nanti akan menjadi penyakit ya. Itu nanti gejalanya ya kram perut, ngeflek, perdarahan dan itu Demam, bisa infeksi ya dok ya, infeksi, karena kan iya. terbuka, luka terbuka, perdarahan itu masuk bakteri gitu Benar, kan. ya. Kalau kemarin Via Valen akhirnya dikuret ya, dalam kondisi dia shock, mungkin dikasih transfusi, akhirnya dikuret Iya, dengan karena bius penuh. biar stop perdarahan dari Betul. si kantong janin itu terus-menerus mengeluarkan perdarahan ya dok ya. Oke, jadi pembahasan yang sangat baik ya dok ya, dari blighted ovum yang dimana ada cuman kantong janin saja. Nah dok, ngomong-ngomong tentang BO nih dok, kan banyak nih istilah, ada hamil anggur, ada hamil di luar kandungan, itu sama nggak sih dok dengan BO? Oke, kalau BO, blighted ovum tuh, jadi yang ada tuh cuman kantong kehamilannya aja, amnion sac-nya aja, Iya. tapi di dalamnya tuh nggak ada bakal calon janinnya. Jadi akan tetap terus kantong terus Iya, ya cuma dok kantong ya. terus, makanya ditungguin sampai kapan pun juga Tidak, nggak akan iya. berkembang. Makanya bikin bahaya si Via Valen. Mungkin Via Valennya berharapnya itu ada Janin. ini ya, ada janinnya Iya. yang berkembang, padahal tuh isinya kantong aja. Iya. Beda sama kehamilan ektopik, KET, atau hamil anggur ya kalau orang awam bilang. Nah itu ada hasil konsepsinya tuh ada, cuman dia berkembang di tempat yang salah dok. Itu untuk KET ya dok ya. Oh, jadi harusnya dia di dalam uterus nih, Iya. di dalam uterus, tapi dia malah tumbuhnya di Tuba tuba falopi. Tuba falopi itu kayak saluran telurnya itu. Bertemu dengan sperma itu Bertemu ya dengan dok. sperma terus malah berkembang di situ, atau di ovarium atau di kandung telurnya Ya. gitu. Jadi kan tempatnya kan kecil, memang bukan tempatnya ya. Otomatis dia kalau berkembang ya nggak bisa Akan maksimal. bisa ruptur, perdarahan, shock ya dok Iya, ya. shock juga. Jadi memang itu juga sama ya, harus dikuret juga. Oh iya, kalau hamil anggur tuh ini ya dok ya, kayak gimana bedanya? Bentuknya kayak gimana itu dok? Kalau hamil anggur itu jadi mutasi gen dok, jadi semacam keganasan dari kantongnya itu banyak nanti seperti anggur bulat-bulat ya. Tapi ini bukan kehamilan, jadi lebih ke penyakit keganasan. Iya, Jadi emang harus diterapi semacam obat kemoterapi tablet ya, MTX gitu ya dok, untuk menekan hormon hormon HCG-nya biar tidak berkembang lagi. Nah itu udah suatu keganasan, jadi maksudnya satu bidang penyakit bukan kehamilan lagi. Karena dok. hormon HCG sendiri itu hormon yang diproduksi saat hamil ya, jadi Iya. salah artikan sebagai kehamilan. Iya.
Oke, jadi kalau misalnya perbedaan sudah kita tahu nih dok, kadang ada faktor-faktor yang membuat janin ini tidak berkembang, ya dok ya. Janin tidak berkembang atau dia itu keterlambatan berkembang di dalam rahim atau yang kita kenal IUGR. Itu faktor-faktornya ada apa saja dok? Oke, IUGR itu kepanjangannya dari intrauterine growth restriction atau pertumbuhan janin terhambat. Jadi kalau misalnya itu kan diagnosa OB-GYN ya dok, diagnosa intrauterin. Kalau saya kebetulan kan bidangnya anak ya. Itu kalau IUGR itu dari dalam perut tuh sudah terjadi. Nah, kalau nanti lahir bisa jadi SGA atau small gestational for age. Artinya misalnya dia aterem nih dok, aterem 36 minggu misalnya, 37 ya? 36 masih preterem, 37 ya, 37, misalnya 37 nih. Tapi kalau misal kita plot ke kurva namanya kurva Lubchenco tuh di bawah taksiran berat janin, jadi dia masuknya ke SGA. Nah, itu berarti kita cari tahu nih penyebabnya, apakah memang dulu dia IUGR. IUGR itu pertumbuhan janin terhambat tadi. Nah, faktor resikonya apa? Bisa karena itu tadi, bisa karena asap rokok, kemudian infeksi saat kehamilan, bisa karena denger ini nggak sih, torch kayak gitu. Oh, infeksi torch ya dok ya, toksoplasmosis, cytomegalovirus, rubella, herpes simplex ya. Herpes simplex, makanya kan penting banget buat screening kehamilan dari awal supaya si ibunya ini nggak terkena penyakit infeksi itu. Kemudian karena paparan asap rokok juga, kemudian juga karena insufisiensi plasenta kayak gitu, terus kegagalan pembelahan ya pada saat di rahim kayak gitu. Nah, nanti akan sebetulnya dampak dari IUGR ini sangat banyak ya, ketika nanti dia sudah lahir itu jadi aspek kognitif juga berbeda nih dok, sama tumbuh kembangnya akan berbeda, ya, berpengaruh. Makanya emang harus dipantau sama dokter anak secara berkala gitu. Oke dokter Aisyah, tadi kan udah dijelaskan nih, sedikit kita tekankan nih dok antara BO, IUGR dengan SGA supaya tahu nih perbedaannya untuk para penonton setia ini dok. Oke, kalau IUGR tadi itu kan di dalam uterin ya dok ya. Nanti dia potensi akan melahirkan bayi yang low birth weight atau yang berat badan lahir kurang. Berat badan lahir kurang tuh di bawah 2.500 gram kayak gitu. Dan kalau misalnya itu diplot dari usia kehamilan sama berat badannya itu dia nggak cocok. Yang seharusnya mungkin dia di kurva yang angka normal yang sesuai masa kehamilan, nah dia itu kecil masa kehamilan, biasanya di bawah persentase 10. Nah, untuk bayi-bayi dengan IUGR itu tadi saya sudah sebutkan dia akan ada resiko untuk malnutrisi, resiko stunting, resiko tumbuh kembangnya akan terganggu ya dok? Akan terganggu, termasuk kognitifnya juga ya dok ya. Oh, kecerdasannya juga ya dok ya? Kecerdasannya juga nanti. Jadi kalau BO tadi memang dari awal sudah tidak ada janinnya ya dok ya, jadi tidak akan berkembang ke depannya, makanya sebaiknya dikuret sedini mungkin ya. Jadi jangan, mungkin kita belajar di pengalaman orang lain ya dok ya, nggak perlu mendengarkan netizen mungkin ya. Jadi kadang kalau setiap kasus tuh berbeda ya dok. Iya, setiap kasus berbeda, nggak bisa disamaratakan. Mungkin katanya si ibu ini dia dulu gini, ditungguin dulu, sabar dulu, bisa nih gitu. Kan belum tentu yang namanya BO ya tidak ada informasi genetika di dalam kantong hamil itu, tidak akan terbentuk janin. Ya, cuman kantong aja gitu, mau ditunggu sampai kapan juga nggak akan ada denyut jantung janinnya gitu. Terus yang kedua ada tadi yang keterlambatan perkembangan di dalam uterus rahim ya dok ya, gitu. Terus yang ketiga ada yang memang sudah lahir dan dia kecil masa kehamilan ya dok, maksudnya kecil masa kehamilannya. Seperti itu. Jadi harus berbeda ya antara saat dia baru mulai dari sejak dalam rahim atau dan pada saat lahir. Jadi harus dibedakan. Oke, untuk kali ini kita akan masuk di segmen yang paling seru, tips and tricks bersama Bincang Sehat. Oke, Dokter Aisyah. Tips and trick kali ini Dokter Aisyah, bagaimana sih menjaga kesehatan janin untuk ibu hamil nih dok? Jadi kalau ibu hamil itu memang sebaiknya dipersiapkan sejak 2 bulan sebelumnya ya dok. Mungkin minimal bisa. Minimal 2 bulan sebelumnya ya dok. Ya bisa screening dulu, screening torch, atau mungkin periksa ke dokter kandungan untuk melihat bentuk rahimnya seperti apa. Jadi mungkin nanti kalau sudah menikah, nanti hubungan seksualnya yang model seperti apa. Karena ada yang mungkin bentuk uterusnya yang retrovaginal. Jadi mungkin hubungan seksualnya ada model tertentu ya, supaya bisa lebih cepat terjadi konsepsi. Oke, itu yang pertama, persiapan sebelumnya. Yang kalau persiapan pun bisa minum asam folat ya dok. Yang bisa dibeli bebas ya dok ya, karena ini vitamin logo hijau jadi bisa dibeli bebas ya. Tujuannya buat apa sih? Buat mempersiapkan rahimnya itu biar nanti bisa lebih matang ya dalam sebagai tempat si janinnya itu berkembang. Kemudian tentunya untuk hidup sehat ya. Kalau namanya ibu hamil pasti nggak boleh ya minum alkohol. Kita aja yang biasa nggak boleh minum, apalagi yang ibu hamil nih dok. Yang merokok merokok, minum
alkohol kayak gitu. Makan makanan yang bergizi gitu. Terus kalau bisa jangan sampai kurang gizi nih. Dokter pernah dengar istilah ini nggak sih, KEK, kekurangan energi kronis. Jadi buat ibu-ibu di Indonesia ini sebetulnya banyak yang masih mengalami malnutrisi atau gizi kurang gitu. Yang itu akibatnya akan melahirkan bayi yang kualitasnya juga nggak baik. Itu namanya lingkaran setan ya. Jadi stunting itu sendiri sudah menjadi triple burden malnutrition nih di Indonesia. Jadi stunting pada anak itu ternyata kalau kita telusuri itu akibat dari ibunya itu juga awal mulanya dari ibunya malnutrisi atau anemia defisiensi besi gitu. Jadi dari awal memang harus dipersiapkan nih nutrisinya untuk ibu hamil. Sebaiknya juga konsumsi zat besi yang cukup, apalagi kalau lagi menstruasi ya. Mungkin dilihat lagi HB-nya normal atau enggak, apakah butuh suplementasi zat besi atau enggak, kayak gitu. Jangan sampai kalau ibunya ini sudah mengalami kekurangan gizi, nanti juga bayinya otomatis juga nggak bagus nanti gitu. Terus kalau ibu hamil itu biasanya juga akan mengalami penambahan berat badan, Dok. Kalau misalnya normalnya. Jadi nggak usah diet-diet lah ya, Dok ya, untuk maksudnya utamakan nutrisi yang masuk dulu untuk perkembangan janin secara optimal ya, Dok ya. Karena kan rata-rata kalau udah lagi hamil tuh sama waktu gadis tuh pasti beda banget ya, langsung kayak parno, aduh tambah gendut nih gitu. Padahal itu satu hal yang fisiologis ya, wajar ya. Jadi 12 sampai 18 kilo biasanya. Tapi kalau ibunya emang underweight biasanya naiknya agak bombastis, agak 20 kilo gitu, Dok. Gitu. Banyak buah dan sayur mungkin. Oh iya, banyak buah-buahan dan sayur-sayuran, terutama yang mengandung zat besi juga ya. Olahraga teratur, karena terutama nanti kalau udah menjelang ini ya, Dok, persalinan tuh kayak harus latihan banyak jalan. Terus jangan malas-malasan aja, karena nanti ketika mengeden agak susah ya. Jadi emang harus banyak olahraga, nggak usah yang berat-berat, yang jalan kaki aja santai gitu. Dan yang paling penting selalu rutin untuk kontrol evaluasi dari perkembangan janinnya dokter kandungan ya, Dok ya. Dan juga nggak apa-apa ke dokter kandungan lebih baik lagi. Minimal berapa minggu sekali, Dok, kalau kontrol atau berapa bulan sekali? Jadi untuk kontrolnya kapan? Trimester 1 tuh 4 minggu sekali ya, Dok 4 ya. minggu sekali atau sebulan sekali ya, Dok ya. Sebulan sekali. Kalau udah menuju kehamilan tuh seminggu, bisa seminggu sekali kayak gitu. Kalau yang trimester pertengahan itu setiap 2 minggu sekali. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam segmen yang tidak kalah seru lagi, yaitu mitos atau fakta bersama Bincang Sehat. Oke, Dokter Aisyah. Yang pertama, mitos atau fakta, bibir sumbing merupakan dampak dari janin yang tidak berkembang. Oke, terima kasih. Jadi bibir sumbing itu sebetulnya adalah kelainan genetik ya, Dok ya, kelainan organogenesis tadi saat membelah gitu. Biasanya disebut cleft palate itu ya, ada yang labiopalatoskisis, labiognatopalatoskisis gitu. Jadi ada yang bibirnya aja, ada yang langit-langitnya juga kena gitu, jadi bermacam-macam. Dan itu bukan karena janin tidak berkembang ya, Dok ya? Itu jadi kasusnya Via Valen dong nanti ya. Jadi lebih karena infeksi pada saat kehamilan tadi, yang toksoplasmosis, yang sitomegalovirus, efek obat-obatan, efek obat-obatan, terus bisa karena paparan radiasi atau asap rokok dan sebagainya gitu. Jadi itu mitos atau fakta, Dok? Mitos, karena kita harus tahu bedanya antara janin tidak berkembang sama kecacatan janin akibat suatu penyebab seperti infeksi atau obat ya, Dok ya? Genetik ya. Oke. Yang kedua itu porsi ibu hamil harus untuk 2 orang nih, Dok, untuk mencukupi kebutuhan gizi dan ibu serta janinnya. Itu benar nggak, Dok? Ya, jadi sebetulnya kalau ibu hamil ngasih makan 2 orang tuh salah juga ya. Sebenarnya udah otomatis sih kalau ibu hamilnya makan, otomatis itu akan mendapatkan nutrisi nutrisi dari situ janinnya. Dan sebetulnya ibu hamil pun nggak perlu makan yang banyak-banyak banget, Dok. Sampai 2 porsi gede ya, Dok ya. Nanti jadi obesitas, jadi masalah baru. Bahaya juga obesitas pada kehamilan ya, Dok ya. Jadi masalah yang baru lagi gitu. Oke, jadi itu mitos atau fakta, Dokter? Mitos. Oke. Yang ketiga, Dok, yang terakhir nih ya. Melakukan hubungan intim atau hubungan badan saat hamil itu dapat menyebabkan keguguran, Dok. Oke. Jadi memang kalau berhubungan intim itu ada aturannya ya, mau kapannya itu tergantung usia kehamilannya. Biasanya kalau dokter kandungan itu akan menyarankan ketika udah mau persalinan ya, Dok ya, biasanya dibantu dengan hubungan suami istri supaya men-trigger untuk terjadinya kontraksi itu, supaya bisa membantu persalinan. Tapi kalau pas awal-awal sepertinya jangan dulu ya. Nanti bisa dikonsultasikan sama dokter kandungan aja gitu. Jadi itu ya, Dok ya, untuk awal-awal itu mungkin akan
akan disuruh dijaga terlebih dahulu karena kan apalagi misalnya sampai sperma dikeluarkan dalam vagina itu sperma kan mengandung prostaglandin ya dok yang menyebabkan kontraksi otot rahim. Tapi sebenarnya ada juga pendapat dari ahli juga kalau misalnya tidak ada masalah, misalnya plasentanya tidak letak rendah atau rahimnya kuat karena terlindungi dengan air ketuban yang kuat, maka juga tidak masalah. Tidak masalah. Semua tergantung kondisi masing-masing. Ya, tapi memang tergantung per case ya. Ya, jadi karena penyebab keguguran itu tidak hanya berhubungan spesial. Iya, bukan karena itu juga. Karena banyak ya dok Banyak ya. faktor. Banyak faktor. Nah, Dokter Aisyah, setelah kita membahas dari bahasan yang sangat menarik sekali, yang sangat penting pengetahuan tambahan untuk ibu yang akan hamil, ibu yang sedang hamil, bahkan ibu yang pasca melahirkan. Jadi sudah kita bahas tentang bedanya tadi kehamilan tidak berkembang ya dok ya, dengan kehamilan tidak sesuai dengan umur kehamilannya, bahkan anak yang resiko stunting tadi ya dok ya. Jadi jangan lupa untuk selalu saksikan episode-episode Bincang Sehat di YouTube Agarilu Series, di Instagram Agaris Official, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga komen. Bisa komen untuk request tema apa yang akan kita bahas berikutnya. Nah, akhir kata nih, saya Dr. Akbar. Saya Dr. Aisyah. Untuk pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya yang tidak kalah seru. Bye-bye. Dadah.